Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak Lena Afri. Di sini kakak akan membacakan sebuah dongeng dengan judul Kancil dan Para Buaya. Yuk kita simak ceritanya. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah beraneka ragam satwa. Salah satunya seekor kancil. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah akan sesama. Suatu pagi, kancil melihat seekor induk bebek yang tengah berenang bersama anaknya. Kancil pun yang sedang berjalan menelusuri hutan menyapa bebek tersebut. "Hai bebek, asik sekali kamu berenang," ujar kancil. Begitupun kepada satwa-satwa yang lain. Sepanjang jalan, ia tak henti menyapa dan ia sapa. Itulah kancil dengan keramahan yang selalu disegani banyak satwa di hutan itu. Tak hanya ramah, kancil yang terkenal akan kecerdikannya ini juga sering membantu satwa-satwa hutan dalam memecahkan masalah. Banyak satwa yang datang ke kancil jika mereka memiliki masalah. Kancil pun dengan senang hati membantu dan memecahkan masalah kawan-kawannya. Seperti di suatu ketika, saat tengah berjalan menelusuri hutan, ia menemukan 3 ekor anak ayam yang terperangkap di lubang yang cukup dalam. Kancil pun segera menghampiri anak ayam itu, dan ia turun ke lubang tersebut untuk membantu mereka yang terperangkap. Setelah masuk ke dalam, kancil membungkukkan badannya dan meminta anak ayam itu untuk menaiki tubuhnya. "Ayo kalian bisa naik ke tubuhku, jadi kalian bisa keluar dari ini dan bertemu induk kalian," ucap kancil dengan ramah. Setelah semua anak ayam berhasil naik ke tubuhnya, kancil pun melompat keluar dari lubang dan berjalan menemui induk ayam yang tengah kebingungan mencari anak-anaknya. Ia pun melepaskan 3 anak ayam tadi dengan induknya. Sang induk pun sangat senang dan berterima kasih kepada kancil. Tak hanya induk ayam, 3 ayam tadi juga bersorak kompak mengucapkan terima kasih kepada kancil. "Terima kasih Tuan Kancil," ucap 3 anak ayam itu girang. Setelah berjalan-jalan, kancil pun mulai merasa lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah makan rumput, kancil berkata, "Rumput saja tidak membuatku kenyang," ujar kancil. Kancil kemudian terus berjalan di tengah teriknya matahari hingga dirinya tiba di suatu sungai yang ada di dalam hutan. Ia menaiki tepi sungai untuk sekadar menghilangkan dahaga setelah berjalan-jalan. Setelah puas minum, kancil yang tengah memandangi sungai langsung berbinar ketika melihat sesuatu yang menarik ada di seberang sungai. Hal yang membuatnya tertarik adalah pohon buah-buahan yang dapat menghilangkan rasa lapar. Namun, derasnya air sungai tidak memungkinkan kancil untuk menyeberangi sungai tersebut. Ia pun mencari cara agar bisa menyeberangi tanpa bahaya. Sampai suatu ide ia dapatkan, yaitu dengan mengelabui buaya-buaya yang ada di sungai itu. Seekor buaya keluar ke tepi sungai, menghampiri kancil yang senang. "Hei kancil, ada apa kamu ke sungai? Apa kamu mau menjadi santapan kami?" tanya buaya itu pada kancil. Kancil pun menjawab pertanyaan buaya dengan senang hati. "Aku mempunyai berita baik untuk kalian semua. Aku membawa daging segar dari raja dan diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai. Kalian cukup berjajar di sungai dan nanti aku akan menghitung." Mereka merasa senang mendengar kabar kancil. Buaya tadi kemudian menyanggupi permintaan kancil dan memanggil seluruh buaya yang ada di sungai untuk berjajar hingga membentuk jembatan. Setelah sampai ujung, kancil pun melompat ke tepi sungai, lalu ia berkata, "Terima kasih para buaya, berkat kalian aku bisa menyeberangi sungai ini." Setelah berkata itu pada buaya, kancil langsung berlari dengan kencang, meninggalkan buaya yang marah karena perbuatannya. Kancil pun dengan bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai untuk menghilangkan rasa laparnya.
Sekian cerita yang kakak bacakan hari ini. Jadi adik-adik, pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah tadi adalah kancil menipu buaya agar bisa menyeberang sungai dan mendapat keinginannya. Itu bisa menjadi pelajaran bahwa semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Jadi lebih baik menggunakan kecerdasan hanya untuk hal-hal baik saja ya, agar lebih banyak orang yang menyenangi. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil. Sekian cerita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.